Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 23 September 2023, Pekan Biasa ke-24. Hari ini peringatan Santo Pius dari Pietrelcina, seorang imam yang sering disebut juga dengan Padre Pio. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 13 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini memberi nasihat kepada Timotius untuk tetap taat dan setia kepada Allah dan Yesus Kristus. Pesan atau nasihat ini menjadi amat sangat penting untuk Timotius, karena pada saat yang sama itu juga ada begitu banyak pengajar sesat yang mencari uang dari pekerjaan mereka, bahkan dari karya pewartaan mereka. Mereka mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan Rasul Paulus sangat mengkhawatirkan bahwa hal ini akan mempengaruhi kehidupan Timotius dalam karya pewartaannya. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk tetap taat dan setia kepada Allah dan kepada Yesus. Yesus ketika dalam kesaksiannya di hadapan Pilatus, Yesus sangat setia. Dan karena itu Rasul Paulus meminta Timotius juga untuk mencontohi Yesus yang sudah setia dalam kesaksian di hadapan Pilatus. Saudari dan saudara terkasih, taat dan setia dalam kehidupan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dewasa ini menjadi sangat mahal. Kalau kita bicara soal ketaatan, lagi-lagi juga sangat mahal. Kenapa? Orang mulai mendewakan kebebasan. Orang mulai mendewakan hidup yang menurut kemauannya sendiri. Pada akhirnya orang kehilangan satu sikap yang perlu dalam kehidupan, yakni ketaatan itu. Banyak itu orang-orang tidak taat di luar sana. Bahkan dalam kehidupan menggereja juga. Dalam kehidupan membiara juga. Akhir-akhir ini semakin sulit mendapat orang-orang yang taat dan juga setia. Pesan jelas dari apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Bagi kita sekalian, bagi saya dan Anda. Kita diminta untuk menjadi sebagai orang beriman. Menjadi seorang beriman yang taat. Taat kepada perintah-perintah Allah. Tentu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ketaatan saya sebagai seorang imam. Ketaatan orang-orang yang hidup membiara. Dan ketaatan orang-orang yang hidup berkeluarga. Sesuai dengan panggilan kita diajak untuk menjadi taat. Taat pada perintah-perintah yang harus kita lakukan berkenaan dengan panggilan hidup kita. Bagi seorang yang hidup membiara, taat kepada Allah juga harus harus nyata dan nampak dalam ketaatan kepada pimpinannya. Bagi orang yang hidup berkeluarga, taat kepada Allah berarti taat pada perintah. Untuk setia satu sama lain, perintah Allah. Tentang perkawinan misalnya. Dan sesudah itu, selain ketaatan, kita juga diajak untuk setia. Setia dengan tugas dan tanggung jawab kita. Setia dengan pasangan kita. Setia dengan panggilan hidup kita. Karena pada saat yang sama, kita justru hidup dalam lingkungan di mana banyak orang yang mulai menunjukkan
sebuah cara hidup yang lain yang sekali lagi mendewakan kebebasan. Dan itu bisa saja mempengaruhi atau menggerogoti sikap taat kita dan kesetiaan kita pada Allah dan juga pada aturan-aturan yang seharusnya kita hayati dalam kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ingat, taat itu penting untuk saya dan Anda. Taat berarti kita mesti setia juga. Tidak ada ketaatan yang tidak dibarengi dengan kesetiaan. Ketaatan sebagai orang beriman kepada Allah, kepada Yesus. Dan ketaatan sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain di sekitar kita. Poin yang kedua atau hal yang kedua, melalui bacaan Injil hari ini, kita mendengar atau kepada kita digambarkan bagaimana orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Luar biasa bukan? Pasti kita rasa hebat bukan kalau seandainya orang datang berbondong-bondong memenuhi ruangan atau lapangan atau dataran. Ketika kita mau mengajar misalnya, kita senang bukan? Mungkin Yesus juga senang. Tetapi di balik itu, ketika melihat orang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus mau mengetes, mau menguji apakah semangat mereka, apakah keinginan mereka untuk datang berbondong-bondong mendengarkan dia. Itu sungguh-sungguh keluar dari sebuah kerinduan hati untuk mendengarkan sungguh-sungguh apa yang diajarkan atau bukan. Dan karena itu, untuk mengetes itu, Yesus dalam pengajarannya berbicara tentang perumpamaan penabur. Saudari dan saudara yang terkasih, kita tahu cerita tentang penabur bukan? Benih ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada juga yang jatuh di tanah yang subur. Dengan perumpamaan itu, Yesus sesungguhnya menantang orang-orang yang datang berbondong-bondong kepadanya untuk merefleksikan diri. Apakah mereka datang sebagai manusia yang diibaratkan dengan tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga apa yang diajarkan oleh Yesus bertumbuh dalam kehidupannya dan menghasilkan buah. Atau orang-orang yang datang berbondong-bondong itu diibaratkan dengan tanah yang berbatu-batu, tanah yang ada di jalan, atau tanah yang ada di semak duri. Sehingga apa yang diajarkan Yesus masuk sebentar, tetapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira perumpamaan itu juga bisa dialamatkan kepada kita. Kepada kita yang selalu mendengarkan sabda Tuhan dalam permenungan setiap hari, dalam kehidupan kita. Kita mendengar banyak tentang nasihat-nasihat, mendengar banyak tentang khotbah-khotbah. Tapi apakah itu sungguh masuk, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita, dalam diri kita, lalu menghasilkan buah berlimpah? Atau kita sama dengan yang diumpamakan tadi? Kita adalah orang-orang yang diibaratkan dengan tanah yang di jalan itu. Atau tanah yang berbatu-batu. Atau hati kita diibaratkan dengan tanah yang berada dalam semak duri. Sehingga sabda Tuhan, benih yang ditaburkan kepada kita, bertumbuh sebentar. Tapi kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Dan sebaliknya, lebih jauh, apakah kita, pribadi kita, hati kita, diibaratkan dengan tanah yang subur. Di mana setiap sabda yang dikatakan kepada kita, dalam berbagai kesempatan,
bertumbuh subur dalam kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, memang menjalani hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan tidak gampang. Tetapi saya sering mengatakan, yang tidak gampang atau sulit itu tidak berarti bahwa tidak bisa. Hari ini kita memperingati seorang kudus, yakni Santo Pius dari Pietrelcina, yang biasa populer disebut dengan Padre Pio, yang mempunyai nama aslinya Francesco Forgione. Ia lahir di Pietrelcina tahun 1887. Dia menjadi seorang imam Kapusin. Dan sebagai seorang imam, dia adalah imam yang sangat bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh taat dan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dia sungguh memperhatikan umatnya. Dia memberikan bimbingan rohani. Dia menegakkan pengakuan dosa dan memberi perhatian yang luar biasa kepada orang sakit, orang miskin, orang sederhana, orang yang menderita. Dan dia mengalami stigmata, luka penyaliban Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, Padre Pio, orang kudus yang kita peringati hari ini, salah satu dari sekian banyak orang yang beriman, yang mampu menjadi manusia yang taat dan setia kepada Allah dan kepada Yesus. Dan juga dia, Padre Pio, menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang dalam bacaan Injil diibaratkan dengan tanah yang subur, yang menghasilkan buah yang berlimpah. Tidak saja berguna untuk diri sendiri, tapi juga untuk dinikmati oleh banyak orang. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Santo Padre Pio mendoakan saya dan Anda supaya kita bisa menjadi seperti dia, manusia beriman yang taat dan setia kepada Allah dan kepada Yesus. Sekalipun mendapat tantangan, karena kita berada dalam lingkup kehidupan di antara orang-orang yang sering juga mengajarkan kesesatan dalam kehidupan. Tuhan memberkati.